di tengah-tengah peradaban manusia, bangsa yang terkenal dengan peradaban jahiliyahnya dan penganut hukum rimba, yakni datang seorang rasul yang bernama Muhammad dengan membawa ajaran Tuhannya tanpa merusak dan merubah struktur masyarakat dan bangsa itu. Dengan cara tersebut Rasulullah SAW mampu merubah suatu kondisi makhluk yang tadinya penuh dengan pertikaian dan permusuhan ke dalam suatu kondisi yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan. Dari kondisi yang tiada menuju kondisi hidup yang beradab di bawah panjinya Allah dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga kehebatan Rasulullah diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya 100 Writing the Most Inviting Person in History. Beliau orang nomor satu di dunia yang mempengaruhi pengaruh besar melebihi Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi di Jerman, melebihi Mahatma Gandhi di India dan tokoh-tokoh besar yang lainnya. Oleh karena itu, dalam memperingati hijrah, kami di sini akan membahas tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasul dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 21. Yes. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari pedang setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak berpernikahan Allah. Ayat tadi diawali dengan kata lakon. Secara semantik, an-nabu lamul ibtida wa qad li tahqiq
li'annahu fi'lun majid yadullu ala dzalik. Sedangkan dalam ilmu balaghah ayat tadi merupakan termasuk khabari, bentuk ingkar yang berfungsi untuk mengabarkan dan menegaskan. Dengan demikian ayat tadi mengandung arti bahwa sungguh-sungguh di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Kita kaji lebih dalam makna uswatun hasanah. Menurut Al-Asawuni dalam suatu tafsir, beliau mengemukakan Rasulullah merupakan contoh yang ideal, figur yang luhur yang harus kita contoh dari perbuatan dan perlakuannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka pantas oleh Abu Al-Mawdudi dalam bukunya The Prophet of Islam menyatakan he is only one example. Beliau adalah merupakan manusia yang harus dicontoh secara lengkap karena di dalam dirinya mengandung kebesaran dan sifat kemanusiaan yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah para hadirin sifat kemuliaan Rasulullah yang harus diikuti oleh pemimpin kita. Beliau merupakan pemimpin yang selalu mengetemukan rakyatnya. Inilah para pemimpin kita harus mencontoh akhlak Rasul. Tidak sebaliknya, di depan rakyat mereka mendendangkan janji-janji suci, menyanyikan lagu-lagu merdu, tetapi di balik itu mereka tidak segan-segan berusaha memperkosa, membunuh hak-hak rakyat. Sejarah membuktikan bangsa kita ketika Orde Baru berkuasa, para pemimpinnya yang paling tinggi, yang paling rendah itu naik BMW, sedangkan rakyatnya yang paling tinggi itu naik BMW alias bemo. Akhirnya kita melihat negara kita tumbang dengan cara mengendaskan. Kenapa ini terjadi? Karena jawabannya mereka para pemimpin tidak pernah mengikuti akhlak Rasul dan selalu mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Hei para hadirin, lihatlah keadilan Rasul yang tersirat di dalam hadisnya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ungkapan Rasul menggambarkan kepada kita bahwa keadilan dalam menegakkan hukum harus dilaksanakan. Hukum tidak memandang persaudaraan, hukum tidak memandang harta, hukum tidak memandang jabatan. Sebab kenapa? Kaum terdahulu hancur lebur karena perbuatan seperti itu. Inilah fenomena yang terjadi di negara kita. Kalau pejabat korupsi membawa uang negara, mereka terkesan bebas kemana-mana, bahkan terkesan mereka dilindungi dengan berbagai cara dan retorika. Tapi sebaliknya, rakyat jelata ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung dihukum dan dipenjara. Betul? Betul. Betul? Betul. Semuanya betul? Betul. Wakil rakyat selalunya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu hanya lagu setuju. Oleh karena itu para hadirin, agar ketidakadilan itu tidak merajalela di negara kita, maka kita harus mencontoh akhlak Rasul dalam menegakkan supremasi hukum. Karena hanya itulah yang dapat kita contoh supaya negara kita, bangsa kita mampu keluar dari krisis multidimensi
dimensional ini. Hadirin wal muslimin wal muslim wal mu'minin wal mu'min akan betul rahimahumullah. Demikianlah uraian ini bahwa dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan personifikasi manusia teladan. Oleh karena itu kita berkewajiban mari kita anggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur sentral kehidupan masyarakat dan berbangsa ini. Mudah-mudahan dengan sikap ini kita dapat keluar dari krisis multidimensional dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian dan sekian. Kalau pedang lukai tubuh masih hendak obat dicari, kalau lisan lukai hati hendak kemana obat dicari. Sinina naik naga, jangan dulu kemana-mana karena masih banyak yang lainnya. Kon kaya baik, wala tamukal berguna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamu